Podcast Berkesan, berencana itu keren pisan. Halo Sobat Berkesan, selamat datang di Podcast Berkesan. Berencana itu keren pisan. Nah, pada kesempatan kali ini kita seperti biasa mendatangkan orang-orang yang luar biasa sekali. Dan kali ini kita akan berbincang, ngobrol bersama bareng Bunda Dr. Eni Gustina MPH. Nah, Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat dan semangat dengan Aldi. Dan semangat tentunya ya, karena kita bakal ngebahas tentang remaja ya. Iya, nah, betul. Bunda ini merupakan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi KBKR Republik Indonesia. Wah, ini jadi perjalanan jauh datang ke Bandung ya? Iya, sengaja datang ke Bandung untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi kepada semua anak-anak remaja di Bandung, termasuk juga anak-anak keluarga binaan di LPSA Bandung. Oke, dan karena pada kesempatan ini kita lagi ada di LPKA kelas 2 Bandung. Nah, ini luar biasa. Kita di sini berbagi edukasi juga, dan tadi Ibu juga telah menyampaikan tentang kesehatan reproduksi. Nah, tapi Bu, di sini juga banyak banget teman-teman kayaknya yang belum tahu juga nih tentang kesehatan reproduksi. Jadi boleh nih jelasin sedikit oleh Bunda, karena walaupun nanti sasarannya remaja dan Bunda yang menyampaikan, karena Bunda juga pernah remaja ya Bunda? Remaja pada masanya. Iya, remaja pada masanya. Jadi tahu banget nih tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, mungkin boleh sedikit dijelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Baik, halo semuanya Sobat Berkesan. Saya juga masih remaja sekarang, tapi remaja pada masanya. Sekarang sudah lebih dari remaja gitu ya. Terima kasih untuk kegiatan siang hari ini. Jadi kalau kita ngomong kesehatan reproduksi, kadang-kadang anak remaja memiliki kesehatan reproduksi pasti hubungan reproduksi gitu ya, bukan. Jadi kesehatan reproduksi itu ada hak setiap orang untuk sehat secara fisik, mental, sosial, emosional, sehingga dia bisa melakukan atau menjalankan kesehatan reproduksinya secara baik dan tidak ada hambatan apapun, termasuk juga kecacatan. Betul sekali. Jadi bukan hanya ngomongin secara fisik juga ya Bunda ya, jadi secara fisikisnya juga dan juga secara sosialnya juga seperti apa, dan itu mempengaruhi yang namanya kesehatan reproduksi. Dan yang dari tadi kita bahas kan tentang remaja. Nah, yang disebut remaja itu yang 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Betul. Nah, tapi kenapa sih Bunda harus remaja yang menjadi sasaran utamanya? Kenapa? Karena sekarang negara ini justru komposisinya masyarakat itu justru remaja itu mengambil jumlah yang paling besar. Dan remaja inilah yang nantinya akan menjadi tonggak ke depannya untuk menjadi generasi penerus, atau dia akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Jadi kayak Aldi nih sebenarnya 10 tahun yang kenapa siapa tahu menjadi deputi, menjadi apa gitu kan ke depan ya Bunda, gitu. Ya. Makanya disiapkan, harus direncanakan dengan matang. Berikutnya adalah remaja-remaja ini kita siapkan kesehatan reproduksinya supaya nanti kan setiap remaja pasti ingin dong berkeluarga, punya anak. Nah, nanti supaya anak-anak yang dilahirkan dari remaja-remaja sekarang adalah anak-anak yang berkualitas. Betul sekali. Tidak boleh ada risiko stunting, tidak lahir dengan kelainan, tidak lahir dengan kecacatan gitu. Sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Mengapa ini penting? Karena kan Indonesia ini penduduknya nomor 4 terbesar loh di dunia. Banyak banget. Banyak banget. Kalau sumber daya alam kita sudah habis nih Mas Aldi, justru negara ini mengandalkan sumber daya manusianya. Kita contoh tuh kayak Singapura, dia kan nggak punya sumber daya alam. Tapi karena sumber daya manusianya hebat-hebat, mereka bisa kelihatan lebih dari negara kita kayak ini. Kita juga jangan kalah. Kita nanti sumber daya manusia kita berkualitas sehingga kita bisa menjadi negara terbesar keempat di dunia minimal ya, karena kita nomor 4 tadi sumber daya manusia berkualitas semua, jadi generasi kita juga bisa berkualitas dan bisa membawa ini menjadi negara yang berkembang atau negara maju.
Oke, karena targetnya di 2024 itu ya yang kita menjadi negara berkembang dan juga maju 2045. Ya. 2045. Oh 2045 ya. Generasi emas 2045. Nah ya 2045 dan mungkin salah satunya mungkin semasa remaja itu selain edukasi tentang kesehatan reproduksi untuk berkeluarga juga ada usia ideal menikahnya kan ya Bunda ya? Iya betul. Usia kan idealnya? Dia pasti tahu nih. Oke, Ya. untuk AA 25, untuk Neng 21. Iya, gitu. jadi 21, 25 generasi ya sahabat berkesan harus hafal nih ya. Udah hatam lah ya Bunda. Hatam, iya. Jadi sudah siap dulu. Kenapa sih mesti 21, 25? Ya disiap dari kesehatannya, fisiknya, dari mentalnya, emosionalnya, moralnya, sosialnya. Dengan umur itu minimal dia sudah siap untuk membangun sebuah keluarga. Karena ketika dia menikah itu tidak hanya menyatukan cinta, tidak menyatukan cinta, tapi betul-betul membangun sebuah keluarga yang nantinya keluarga ini menjadi keluarga yang sehat, keluarga berkualitas, melahirkan generasi berkualitas juga. Oke, gitu. Betul sekali dan memang dirasa ketika masa remaja ini masa yang memiliki resiko tinggi ya terhadap permasalahan kesehatan reproduksi ya Bunda. Kenapa bisa terjadi itu? Kayak kompleks banget nih Bunda masa remaja itu. Gini, remaja itu kan peralihan ya. Kalau dulu suka bahasanya itu masa remaja itu masa pancaroba, 5 perubahan gitu ya. Karena tidak hanya perubahan fisiknya, tapi perubahan mentalnya. Yang tadinya biasanya ngintil lagi bahasanya. Gak apa-apa Bunda, jadi biar lebih bahasanya teman-teman semua nih ngerti kayaknya kalau Bunda yang ngomong. Biasanya kalau masih di bawah 10 tahun itu kan senang nih ikut sama ibunya, kemana gitu. Udah 10 tahun dia biasanya sudah mulai kenal dengan teman. Dia sudah mulai ingin lepas dari orang tua. Yeah. Nah, itulah masa seperti itu supaya dia bukan liar ya. Jadi supaya tetap terkontrol, dia harus punya kesiapan untuk juga dibekali dengan termasuk kesehatan reproduksinya tadi. Jadi dia udah tahu nih bahwa banyak hal-hal yang membahayakan, termasuk jangan misalnya melakukan pegang-pegangan ketika berpacaran, kemudian cium-ciuman, apalagi cium bibir, karena itu kan daerah sensitif yang bisa meningkatkan libido dan bisa terjadi hubungan seks di luar nikah. Itu yang paling bahaya sekali. Ya betul sekali dan banyak banget sebetulnya permasalahan-permasalahan yang di masa remaja itu dapat mengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Betul, ya Bunda ya, karena kalau kata Bunda tadi masa peralihan ya, yang memang wah itu kalau bisa dibilang masanya labil ya, ABG labil ya Bunda ya, jadi masih ada ngikut-ngikut lagi teman dan mungkin salah satu contohnya itu nggak boleh tabu nih, apalagi remaja putri, misalkan contoh tentang menstruasi ya. Kalau misalkan nggak tahu dan kaget ketika menstruasi di hari pertama atau di pertama kali kan, harusnya sebaiknya kita tuh ngobrol sama minimal orang tua kita atau enggak orang yang tentu ahlinya dalam bidangnya seperti itu. Harus, makanya sebagai remaja juga jangan malu bertanya gitu ya ke orang tuanya. Kadang-kadang suka karena di rumahnya bapaknya sibuk, ibunya sibuk, nggak pernah ngobrol. Jadi orang tua juga nggak tahu masalah anaknya gitu. Rasanya kalau misalkan menstruasi itu minimal ibunya harus tahu deh. Jadi kalau misalnya remaja umur 10 tahun dapat menstruasi, ya ngomonglah sama ibunya, ditanyakan gitu ya. Dia juga baca di Google, baca sama teman, malah banyak yang salah gitu. Betul sekali. Nah ini kan yang nonton berkesan tuh banyak banget dan berbagai kalangan. Nah jadi berpesan juga nih buat ibu, bunda, ayahnya juga untuk mengontrol ataupun lebih dekat lagi dengan putra-putrinya. Kadang harus memang ada dari dua belah pihak yang saling mengerti. Ketika kita ngeliat nih anaknya yang memang kurang dekat, berarti dari orang tuanya yang harus bisa nanya. Kadang kan ada ngerasa gengsi atau jangan sampai ngerasa kayak gitu ya Bunda ya. Harus terbuka. Harus diceritain apa adanya. Kadang kan suka gini, suka kita salah kalau misalnya ada anak terus tanya misalnya terkait misalnya hubungan misalnya ini deh, misalnya nonton sinetron gitu ya, terus nanti lihat yang aneh-aneh gitu, misalnya ada yang berciuman atau apa gitu. Harusnya orang tua juga ngasih tahu ke anaknya gitu, bahwa kalau sudah berpasangan itu boleh, tapi kalau belum nggak boleh gitu. Nah itu hal yang sensitif yang harusnya orang tua juga terbuka. Terkait misalnya tadi menstruasi itu, dari sebelum menstruasi orang tua juga mestinya kasih tahu ke anaknya bahwa nanti kamu akan menstruasi. Kalau sudah menstruasi itu harus dijaga. Jadi kalau ngomong kesehatan reproduksi itu sebetulnya satu siklus hidup ya. Jadi dari anak-anak tuh sudah diajarkan, termasuk dari misalnya dari SD, dari balita tuh udah tahu. Kenapa sih ada bagian-bagian tertentu di tubuh itu harus dibungkus dengan 2 lapis, ada yang cuma 1 lapis, misalnya gitu kan. Kan kalau misalnya pakai baju itu kan mesti pakai celana dalam, mesti pakai bra, karena itu bagian penting yang tidak boleh seorang pun menyentuhnya. Nah itu harus dibawa terus nih sama si anak itu sampai dia nanti umur berapa tahun, tuh termasuk bapaknya juga nggak boleh gitu. Nah ini hal seperti ini yang harus sebenarnya terbuka antara orang tua dengan anak-anaknya, karena yang paling dekat
anak untuk bertanya ya pada orang tuanya. Betul sekali, dan perempuan maupun laki-laki keduanya harus mengetahui ya tentang kesehatan reproduksi. Karena mungkin kalau misalnya secara perempuan tentunya nanti akan memiliki anak ya, dan itu secara reproduksinya juga harus sehat banget gitu. Dan untuk laki-laki karena nanti untuk kayak Aldi juga nanti bakal punya istri gitu kan, jadi harus punya edukasi. Kalau misalkan teman-teman bergabung sama teman-teman atau enggak ketemu pasangannya yang bukan dari orang kesehatan atau orang genre ataupun tentang tahu tentang kesehatan, berarti jadi laki-lakinya yang harus ngerti kayak gitu ya Bunda ya. Iya, harus apa ya? Banyak tanya kepada orang-orang, kan sekarang sebenarnya banyak ya tempat-tempatnya ya. Kalau dari BKKBN itu kita punya Bina Keluarga Remaja gitu ya. Ada Posyandu Remaja, ada PIK-R. Terus dari Puskesmas pun juga ada Puskesmas PKPR, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja gitu ya. Jadi wadah-wadah itu sudah banyak. Jadi sobat-sobat berkesan, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya ada masalah apapun, datanglah pada teman-teman genre. Kalau ada masalah kesehatan yang ditanyakan ke Puskesmas, datanglah ke Puskesmas gitu. Mendapatkan informasi yang benar sehingga tidak salah menginterpretasikan. Betul sekali. Jadi kita terbuka sekali ya Bunda ya. Termasuk kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan kalau menginginkan anak yang berkualitas, ya laki-laki pun juga banyak hal yang harus disiapkan, termasuk ya tidak merokok, tidak minum alkohol, karena itu juga berdampak pada kesehatan lelaki dan juga berdampak nanti ketika dia sudah mempunyai anak. Gitu. Mempunyai anak. Oke, wah. Luar biasa, sebetulnya banyak banget bahasanya, dan sebenarnya nggak cukup cuman sama satu podcast ini aja, mungkin di next podcast bakal ada kelanjutannya ya. Tapi nih ngobrolin tentang ngeedukasi ke remaja, karena remaja itu nggak semua sama ya Bunda ya. Betul. Dan juga dari segi perekonomian, dari segi kemampuan itu berbeda-beda banget. Dan kita akan membahas tentang bagaimana remaja yang tidak sekolah nih Bunda. Betul. Pengedukasiannya seperti apa? Betul. Terhadap Cashpro. Jadi BKKBN sekarang juga program itu kan judulnya kita masuk era SDGs ya. Iya. No one left behind. Wah, keren. nanti langsung ada translate-nya nih ya di bawahnya. Tidak ada yang boleh tertinggal, semuanya mendapatkan hak yang sama, mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Dia paham hak reproduksinya dia gitu. Nah, untuk itu kita juga harus memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok di luar yang tadi ya. Misalnya anak-anak jalanan, anak-anak di lapas, anak-anak di panti rehabilitasi gitu ya. Anak-anak disabilitas nah, juga. Itu perlu kita berikan edukasi yang sama. Karena dengan orang tahu, orang bisa menghindari hal-hal yang tidak baik. Kalau dia tidak tahu ya tadi, makanya banyak kejadian misalnya sudah terjadi kehamilan di luar nikah. Karena dia nggak tahu. Kehamilan tidak diinginkan. Tapi kalau misalnya dia tahu, dia bisa menghindari itu. Jadi kalau misalnya sayang dengan pacarnya, kalau dia sudah tahu, dia tidak akan pernah mengajak pacar untuk melakukan seks di luar nikah. Karena dia tahu bahayanya untuk pacarnya dia gitu. Nah seperti kita lakukan saat ini kita misalnya di anak jalanan kita pun melakukan pembinaan kesehatan reproduksi, termasuk mengapa tidak boleh merokok, tidak boleh ngelem, tidak boleh alkohol. Karena kalau dia sudah di luar kontrol, itu dia bisa melakukan hal yang tidak bisa kita ketahui ya, termasuk misalnya melakukan hubungan seks tadi. Karena itu cikal bakal untuk masuknya. Saya suka bilang rokok itu cikal bakal untuk masuk pada hal-hal lain. Dari rokok nanti rokoknya dikasih macem-macem mentol, lama-lama dikasih selipin ganja sedikit. Kalau dia udah mulai keluar dari jalur tidak terkontrol, dia tidak bisa mengontrol tingkah lakunya lagi. Demikian juga untuk anak-anak di lembaga pemasyarakatan ya, warga binaan juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka juga paham gitu ya untuk menghindari terjadinya infeksi. Kita tahu warga binaan itu seringkali mereka kan tetap seksual aktifnya tetap jalan, libidonya tetap ada gitu. Nah, tapi kita alihkan dia pada hal-hal lain positif supaya dia tidak melakukan, mohon maaf misalnya jadi pengen sodomi temennya atau apa. Nah, itu juga nggak boleh ya. Maaf saya ngomongnya agak vulgar sedikit. Nggak apa-apa, ini untuk edukasi juga Bunda buat teman-teman berkesan gitu semuanya. Ya. Hindari dengan seperti apa? Jangan pernah berpikir sendirian. Lakukan aktivitas pagi, hayo lari nih, jago lari nih, lari pagi, olahraga. Kalau aku senang badminton Bunda. Badminton, apalah gitu, futsal, apa aja, pokoknya olahraga, sehingga kita bisa
menyalurkan hobi kita atau lakukan aktivitas apapun ya, termasuk misalnya pada anak-anak jalanan kita berikan aktivitasnya tidak hanya sebagai penyanyi atau ngamen, tapi juga berikan aktivitas yang lain yang nanti dia bisa produktif. Anak-anak warga binaan pun demikian. Saya senang sekali warga binaan sini anak-anaknya dilatih gitu ya. Ada apa? Hadroh tadi. Hadroh, ada apa? Latihan menyukur. Ada juga IT sehingga mereka nanti mudah berharapnya mereka keluar dari sini mereka sudah bisa hidup punya mandiri, bekal ya, punya bekal, pendidikannya tetap jalan, jadi hak-haknya dia untuk tetap mendapat pendidikan, tetap dapat pekerjaan itu bisa berjalan sehingga bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Oke, betul sekali. Dan memang sedikit cerita tentang di lapas ini juga sendiri ya, karena ketika mungkin teman-teman yang ada yang dari jalanan melakukan kejahatan apapun itu, yang ketika hadir di sini tuh difasilitasi bener-bener keren banget ya Bunda. Jadi remaja yang produktif dan juga mereka bersekolah juga Bunda di sini. Jadi mendapatkan ilmu pelajaran yang sama, atau yang tadi kata Bunda, semua remaja memiliki hak yang sama. Betul, mau yang tidak sekolah atau yang disabilitas, pokoknya remaja-remaja yang semuanya memiliki fasilitas yang sama. Begitu pun dari BKKBN sendiri ya Bunda ya, telah bersinergi bersikeras untuk bagaimana caranya para remaja mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksinya kayak gitu. Nah mungkin tapi sebelum kita tutup ada lagi nih satu yang aku pengen tanya sama Bunda mengenai apa sih yang jadi intervensi spesifik untuk menjangkau anak yang tidak sekolah. Khususnya sekarang kan kita bicara untuk pelayanan kesehatannya ya. Nah kita harapkan setelah ini nanti edukasi Cashpro itu tetap jalan. Saya senang di LPSA ini juga punya poliklinik. Tadi sudah ketemu dengan Dokter Dewi, titip gitu ya, supaya nanti edukasi Cashpro-nya tetap bisa dilakukan, tetap bisa berjalan, sehingga anak-anak ini ketika dia punya keluhan apapun juga dokternya bisa memberikan edukasi gitu. Karena kan memang pada umur remaja itu kan seksual aktif ya. Mereka tuh banyak menghayalnya gitu ya. Banyak mikir-mikir yang begitulah pokoknya. Nah, itu yang mesti diedukasi dan mereka bisa konseling. Di sini ada dokternya, ada perawatnya, rasanya cukup cukup mumpuni lah ya. Mumpuni ya. Dan juga mungkin dimanapun instansi ataupun dimanapun tempatnya itu kita mengajak lagi ya Bunda ya untuk sama-sama ketika ada anak yang tidak sekolah atau disabilitas kita memberikan hak yang sama, khususnya memberikan informasi tentang kesehatan reproduksinya. Iya. Karena makin orang tahu kesehatan reproduksi, makin orang menghindari hal-hal yang negatif. Betul sekali. Mungkin, nah sebelum kita closing nih, karena nggak kerasa Bunda kita udah beberapa menit ke depan nih ngobrol asik ya tentunya sama Bunda. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Berkesan? Baik, ini untuk Sobat Berkesan semua, pahamilah kesehatan reproduksi. Jagalah kesehatan reproduksi Anda. Ada 3 hal sebetulnya yang perlu kita hindari. Pertama, untuk mencegah terjadinya infeksi, mencegah terjadinya seks bebas, dan juga menghindari narkoba. Karena kita juga punya remaja genre dengan salam genrenya. 3 hal ini mesti 3-0 yang mesti kita hindari. Supaya nanti menjadi remaja yang sehat, remaja yang berkualitas, berkeluarga, juga membangun keluarga yang berkualitas untuk masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, boleh ini tepuk tangan online dulu buat Bunda, luar biasa. Nah itu tadi mungkin statement closing nih dari Bunda. Kalau misalkan dari aku pernah ada dengar kata-kata Young today is the elder tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang, Bunda. Jadi memang masa remaja harus dipersiapkan karena kita yakin berencana itu keren. Oke, gak kerasa Bunda, terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi atau bisa podcast bareng di Podcast Berkesan. Oke, untuk itu nggak kerasa, sekian episode Podcast Berkesan kali ini. Semoga berkesan dan sampai jumpa di kesan pesan selanjutnya. Dadah semuanya, terima kasih. Podcast Berkesan, berencana itu keren pisan.